Jadi apakah benar diduga Habib dilindungi oleh Dandim dan Kapolres, juga oleh Bupati Pemalang? Saudaraku, diduga aparat oknum tentara dan polisi melindungi Habib Rizik, Kapolres dan Dandim. Tidak ada satupun masyarakat dan PWI bawa senjata, tidak ada. Jadi kalau seumpama di YouTube, di kanal-kanal mereka, di media mereka mengatakan PWI bawa senjata, itu bohong, fitnah, itu gaya mereka, gaya Yahudi dan gaya PKI seperti itu. Tidak ada, jangan percaya. Nah, kemudian setelah itu akhirnya masyarakat mendesak malam-malam itu. Itu kenapa? Karena Habib Riziknya mau ditampilkan. Masyarakat mendesak, menolak. Akhirnya bagaimana caranya mengajak FPI itu untuk negosiasi? Akhirnya negosiasi lagi, mandek lagi. Akhirnya dijanjikan untuk negosiasi ada di mana, katanya mau di Polres. Begitu kita senang, ternyata Kapolresnya nggak ada, Pak Dandimnya nggak ada, Bupatinya nggak ada. Ternyata ketiga-tiganya ada di panggung bersama Habib Rizik. Dandim Pak Bupati bersatu, bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Siap untuk menjaga ketenangan? Siap menjaga kedamaian? Siap untuk tetap maju? Seorang pemuda, Pandu Saputra, dipersekusi oleh oknum-oknum pendukung dan diduga muhibin Habib Ba'alwi. Bahkan di situ ada oknum aparat dari pihak tentara dan juga polisi ikut diduga mempersekusi Mas Pandu Saputra, seorang simpatisan PWILS yang juga bisa diduga juga anggota dari PWILS. Dia dilarang untuk beraktivitas mendukung PWILS. Dia dilarang menjual kaos yang berlogo PWILS. Kita mempertanyakan mengapa Mas Pandu Saputra untuk mengikuti organisasi PWILS yang sudah legal itu dilarang oleh oknum-oknum yang hadir di situ, yang diduga ada oknum aparat dari pihak tentara dan polisi. Jadi kami mempertanyakan kenapa. Mohon penjelasannya oknum-oknum yang tahu di situ, yaitu oknum tentara dan polisi. Kalau memang seperti itu, maka pantas dicopot jabatannya kalau memang benar-benar mempersekusi Mas Pandu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Saputra. Apabila ada postingan yang mengganggu masyarakat Kenyaman, saya mohon maaf dan saya mengakui saya bersalah memposting tersebut dan saya tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video ke? Bukan ini. Ada video ke? Baca bukan? Aku mengelik. Rasa mana? Jelek. Bici mata kau. Mana aku takut dengan kau? Baca. Baca lah kau baca. Nama SD dah. Pernyataan, judulnya dulu. Daripada kau ditegain ngomong lagi kau. Mantap lo. Jangan lawan lo. Tepuk itu lah. Ya, biar apa? Biar enggak sakit video. Surat pernyataan saya yang bertentangan di bawah ini, Pandu Saputra 37 tahun. Dengar ini nah di video. Surat pernyataan saya yang bertentangan di bawah ini, Pandu Saputra 37 tahun, wira swasta di Lebak Murni nomor 1140209 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, dengan ini menyatakan bahwa 1. Saya bukan anggota PWI Persatuan Nasional Indonesia. 2. Saya tidak mengikuti kegiatan PWI. 3. Saya akan mengurangi kegiatan di rumah, bahkan kegiatan tersebut bila mengganggu masyarakat. 4. Saya tidak akan memposting bertentangan dengan agama, merasakan umat baik di medsos atau maupun elektronik. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Kemudian hari saya tetap melakukan, saya tidak diproseskan. Sambil menghisap sigaret, kemudian juga ada dari pihak aparat, kemudian ada tokoh masyarakat nampaknya yang menyampaikan bahwa sahabat ini bersama dengan tokoh muda lainnya nampaknya ingin membuat PWILS atau membentuk PWILS. Postingan yang bagaimana yang meresahkan? Ini kan harus jelas.
kita juga bertanya-tanya. Sekarang era keterbukaan, sesuatu apapun mudah untuk disebarkan. Maka di sini kami tidak berada di pihak manapun. Kami ingin tahu sebenarnya melalui video ini sebenarnya masalah sesungguhnya apa. Nah, yang pasti sudah akhir berikut ini. Nawawi ini Ya, seperti tampak dalam gambar. Ini saya Yai Asuri Abdul Hadi. Beliau memperlihatkan Ini Yai Abbas. dalam video memperlihatkan Orang tua saya. Dulu tolong. Ya, dari postingan beliaunya ini, video tadi. Bikin status di media sosial. Nah ini, kita pribumi loh, kok masa kalah? Tapi anehnya itu, lucunya itu, ini ada aparat yang mendampinginya. Seakan-akan, kecuali kalau isi dari statusnya itu provokatif, ya kan? Menghasut dari Saudara Pandu Saputra yang didatangi oleh Habib dan para jongosnya. Ketika gara-garanya itu mengunggah sesuatu di media sosial, Facebook ya, padahal captionnya itu normatif, cuma Bismillah siap ikut arahan pusat PWLS DPD Kota Palembang Sayyid Ustadz Raden Muhammad Pandu Saputra. Coba itu doang, digeruduk, didatangi, suruh bikin surat pernyataan. Ini bukan hal yang baru, ini sudah sering terjadi. Kami mencoba untuk menggelitik akal waras kita semua. Siapa sih yang tukang persekusi? Ya siapa lagi kalau bukan Habib dan para jongosnya itu kan? Ya, disuruh tanda tangan, bikin surat pernyataan, gara-gara bikin status di media sosial. Nah ini, kita pribumi loh, kok masa kalah? Tapi anehnya itu, lucunya itu, ini ada aparat yang mendampinginya. Seakan-akan, kecuali kalau isi dari statusnya itu provokatif, ya kan, menghasut, memfitnah, enggak, cuma mengunggah pakai baju PWI, nah, terus kan, cuma itu doang. Seakan-akan ikut PWI itu terlarang kan gitu kan, seakan-akan ikut PWI adalah dosa besar, dosa yang tidak diampuni. Ya ini mentalitas Habib dan para jongosnya ini. Ini kejadian di Palembang, saudara-saudaraku. Mereka belum apa-apa sudah berani intervensi, intimidasi sedemikian rupa. Makanya kalau hari ini kita cuma berdiam diri ya, melihat itu semua berada di zona aman dan nyaman, ya mau jadi apa negara kita? Kita bisa membayangkan seorang Rizik itu menjadi presiden kita, mau dibawa kemana NKRI? Cobalah kita berpikir yang realistis. Ya, seperti kasusnya Mas Pandu Saputra ini, gara-gara mengunggah status di media sosial, cuma Bismillah siap ikut arahan pusat PWLS DPD Kota Palembang, kan gitu aja toh. Wah langsung digeruduk, didatangi, terus membawa aparat TNI Polri kan gitu kan, seakan-akan melakukan dosa besar, seakan-akan besok kiamat kan gitu kan. Ini perilaku mereka. Kalau memang kalian itu memang betul-betul cucu Nabi, ya tinggal dibuktikan saja kok. Selesai tes DNA, grup kalian itu kemana, pengakuan kalian kemana, kan kelihatan nanti. Ini salah satu strategi para Habib dan para jongosnya ketika terancam, ketika mereka itu kesenggol dikit, padahal mereka itu kan senangnya itu suka nyenggol orang, tapi kesenggol dikit aja, wah seakan-akan dunia mau kiamat. Ini loh saudara-saudaraku yang harus diperhatikan. Ini sangat disayangkan. Yo, saya memaklumi ketika saudara kami dari Pandu Saputra itu didatangi, ya, dimintai agar supaya klarifikasi, bikin surat pernyataan di atas materai, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, seakan-akan melakukan dosa besar kan begitu kan. Padahal kalau kita cermati bersama-sama, salahnya di mana, ya kan? Yang ngajak perang siapa, yang selalu provokasi siapa? Selama ini kan PWLS tidak pernah ngajak perang, terus asah golo, asah celurit, kan nggak ada. Justru yang selalu provokasi, tebar kebencian itu kan mereka. Nah, ini makanya kami tidak jenuh-jenuhnya untuk memberikan edukasi, pencerahan kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Sampai kapan kita dibeginikan? Waktunya bangkit, saudara-saudaraku. Nggak usah takut. Mereka itu beraninya itu main keroyokan, iya kan? Persekusi itu kan keroyokan. Kalau berani datangi sendirian kan itu kan. Ya seperti kasus Pemalang kemarin itu, ya kan? Ini sebuah potret gambaran mereka seperti dari dulu sampai sekarang, perilakunya mereka ya seperti itu. Iya, memang sangat disayangkan ada oknum-oknum aparat yang dari pihak tentara dan Polri yang ikut menjadi muhibin membela Habib Rizik
seperti yang terjadi di Pemalang. Di Pemalang itu ternyata bupati, kemudian Kodim, Kapolres diduga memfasilitasi, menjaga Rizik Syihab, tetapi rakyat diabaikan. Abai sehingga ada korban yang relatif banyak, yang membuat kita sangat tentu saja prihatin. Mudah-mudahan Bapak Prabowo mengetahui berita ini dan mencopot oknum aparat yang sudah membela Rizik Syihab, yang mengabaikan rakyat luas yang sudah menolak Rizik Syihab, sehingga terjadi bentrokan dan memakan korban yang tidak sedikit, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi ini ya teman-teman, video pada kesempatan kali ini yang mana ada persekusi dari pihak aparatur negara terhadap PWI LS ya, yang mana PWI LS ini dipersekusi oleh oknum dari pihak yang berwajib ya, karena mendukung Persatuan Laskar Sabilillah. Jadi video pada kesempatan kali ini sudah jelas yang mana yang dipersekusi itu dimintain untuk diwawancara tadi, atau membacakan teks atau semacam perjanjian gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.